Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzii tasawwuna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'du. Fa inna astaqal hadits tabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Para santri dan santriwati Pondok Pesantren Ibadur Rahman As-Salafi, terutama kelas 1 yang baru masuk dan juga mungkin kelas 2, kelas 3 yang juga mengikuti. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah memberi pertolongan kepada kita, memberi rahmat-Nya, menganugerahkan nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Para santri dan santriwati, anak-anakku semua, juga berhubung di sini nggak ada orang, yang adanya mungkin satu atau John ya, Jin atau John ya, karena kita belajar jarak jauh ya, jadi kelihatannya sepi, jadi nggak bisa tanya jawabnya. Jadi nanti tanya jawab melalui yang akan datang. Ya. Jadi di sini saya adalah pengajar akidah, juga mulog, yaitu SPK ya, SPK seni kebudayaan dan keterampilan bagian ya tumbuh-tumbuhan ya, bagian tumbuh-tumbuhan. Dan di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Semoga saja kita semua tidak bingung dan tidak jadi beban bagi masyarakat dengan adanya kita menuntut ilmu syar'i ini. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan para salafus soleh, salafin ya, orang yang tidak suka ya meminta-minta kecuali dalam keadaan terpaksa ya, dalam keadaan terpaksa ya. Dan itu adalah tugas para pendidik di Pondok Pesantren Ibadur Rahman As-Salafi ini ya. Karena sekarang ini persaingan hidup sangat ketat, terutama di kota ya. Nah, kalau di kampung, di pelosok masih lumayan ya, lumayan enak. Dan di sini saya akan mengajari ya cara-cara menyangkut tanaman yang benar ya, tidak seperti yang terdapat pada buku-buku yang beredar dalam buku keterampilan pada umumnya, baik yang diajarkan di sekolah-sekolah umum atau yang beredar untuk
di masyarakat, alhamdulillah ya. Jadi di sini kita menyangkok, insya Allah banyak berhasilnya dan tidak banyak gagalnya. Karena kebanyakan orang-orang menyangkok tanaman yang mahal itu memang agak sulit ya. Tanaman yang bermutu dan mahal itu agak sulit dan kadang-kadang banyak gagal. Tetapi di sini insya Allah ya, mari ya, yang belum nyantri ya diajak ya, yang mau masuk pondok diajak ya, yang belum mari diajak supaya ikut ya. Karena di pondok sini adalah tempat ilmu syar'i yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya yang sesuai dengan asalnya ya, tidak ditambah-tambah atau dikurang-kurang. Betapa banyak umat Islam ini telah amburadul ya. Ngapa amburadul? Ya, ngakunya Islam, dia melaksanakan ya syariat Hindu, Buddha dan lain-lain ya. Bahkan ya syariat yang tidak sesuai dengan tuntunan ya, yang punya akidah ya, yang punya hak ya, yang punya hak membuat syariat ya. Karena yang membuat syariat juga yang punya hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada yang lainnya. Jadi kita Islam itu mudah kalau kita ikut tuntunan Rasulullah, tidak menambah-nambah dan tidak mengurangi ya. Bisa dikurangi karena kita tidak sanggup ya, tapi kalau menambahi jangan. Kita sudah kerjakan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah ini saja sudah kewalahan, kok malah ditambah-tambah akhirnya rusak agama kita, capek-capek beramal tidak diterima. Jadi lebih baik amal itu sedikit tapi benar, lebih banyak tapi salah itu lebih rugi. Sudah capek banyak tapi salah, lebih baik kalau nggak bisa yang banyak, yang benar ya sedikit saja tapi benar, syukur bisa banyak. Itu usaha kita, karena Rasulullah itu mengajarkan agama ini sangat luas ya. Dari lahir sampai mati Islam ini tidak habis ya. Dari lahir mati tidak habis, bahkan dari bangun tidur sampai bangun lagi itu semuanya sudah diatur oleh syariat Islam ini ya. Akidah sudah, itu hak yang punya hak akidah, punya hak syariat ya. Jadi jangan sampai kita salah mengambil syariat yang bukan pada tempatnya. Dan ini ya, jadi dalam ilmu tanam-menanam pun itu ada tuntunan, ada hadis dari Rasulullah ya. Tidak asal-asalan ya. Di antaranya ma min muslimin yakrisu ghursan au yajra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au baimatun ila kana lahu bihi shadaqah. Nah ini ya. Ya, jadi ma min muslimin yakrisu ghursan ya. Jadi seorang muslim yang menabur benih atau menanam tanaman ya, lalu sebagiannya dimakan oleh burung atau binatang ataupun manusia ya, maka semua itu menjadi sedekah baginya ya. Jadi kita berusaha, berlomba-lomba, bersemangat menghidupkan lingkungan hidup alam semesta ini ya. Karena kita tadi ma'min muslimin ghursan ya. Jadi yang di sana yang diperintahkan ya, kalau dia muslim ya, maka semuanya ya yang dimakan, dicuri orang bahkan itu menjadi sedekah bagi kita. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Nanam rusak mati ya beruntunglah masih. Nanam dicuri orang ya syukur ya. Jangan sampai kita putus asa, nanam rusak terus. Nanam hilang terus, jangan ya. Jadi kita berusaha, hidup kita sebentar dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjaga lingkungan hidup ini ya. Dan itu adalah perintah. Banyak hadis-hadis yang menerangkan perintah untuk menanam ya. Bukan ada hadis yang dilarang menanam, hadis Umar itu bukan maksudnya ya salah, tapi di sana karena waktu zaman itu waktu perang, jadi umat jangan hanya menumpuk harta ya, harus
bekerja, ya, harus perang bela agama kalau sedang diancam oleh musuh. Tapi dalam keadaan tenteram, ya, kita harus bekerja, diantaranya menanam, ya, karena pahalanya tidak main-main, ya. Bahkan bisa sampai hari kiamat, pahala kita nanam sekarang bisa kita nikmati karena Allah Maha Kaya dan janji Allah begitulah, ya, yang Maha Kaya, Maha Besar akan memberi pahala kita yang berlipat ganda, ya. Jadi itu tuntunan dari Islam, ya. Dan banyak hadis-hadis yang lain, ya. Nah, ini pun, ya, tentang orang tua yang sudah hampir meninggal, juga hadis dari Umar. Tapi itu perintah, ya. Sudah tua, maka perintah Umar suruh kalau nganggur tanam, ya. Jangan diam-diam. Nah, bahkan akhirnya orang tua itu sudah tua, ya. Dia sudah rasanya sudah lelah. Tapi karena Umar seorang khalifah datang ke rumah, diajak nggak mau, akhirnya datang. Ayo. Jadi Khalifah Umar pada waktu itu seorang khalifah besar, ya, khalifah dunia Islam, masih menyempatkan ngajak temannya untuk menanam. Akhirnya kakek-kakek tadi menanam bersama Khalifah Umar, ya. Jadi kita yang ada tanah kosong kita tanami tanaman, ya, kita usahakan tanaman yang bisa kita nikmati, bahkan bisa kita jual, ya. Jangan sampai kita menanam yang tanaman yang merusak, dilarang agama. Contohnya menanam ganja, ya, dan obat-obat terlarang lainnya. Jadi kita usahakan kita menanam tanaman yang bermanfaat, ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang untuk mukadimah kita cara mencangkok yang benar sebagaimana yang telah saya dapatkan melalui pengalaman, ya, bukan dari buku sekolah, karena buku sekolah itu saya sudah praktekkan sampai capek, rupanya nggak berhasil. Nah, ini saya akan beri penjelasan satu persatu, ya. Bismillah. Jadi di sini saya gambar dan saya perbesar gambarnya, ya, supaya kelihatan jelas, ya. Jadi ini umpamakanlah pohon apa, ya, terserah pohon apa, pohon mangga, pohon rambutan, pohon duku, pohon sawo, pohon durian. Yang penting kita sekarang cara mencangkok yang benar, ya, tidak salah, ya. Jadi kebanyakan, ya, yang diajarkan buku yang beredar nyangkok model ini, ya, kupas semua kulit kayu ini sampai habis, ya. Tidak tersisa seperti ini, ya. Ini tanaman yang bandel biasanya, ya, belum sampai berakar. Kalau sudah dibungkus nanti, ya, kering kayu ini karena nggak ada pembungkus, nggak ada kulit. Seperti kita dikupas tulang kulitnya, dihabisi, nggak ada alat penyambung kulit dari sini. Nah, kita bikin beda, ya, karena pengalaman saya dulu begitu, ya. Yang kok model ini mati terus, ya, apa sebabnya? Rupanya ada ini, ya. Jadi yang benar adalah pertama begini, ya, kita kupas tidak habis semuanya dan tidak sampai. Nah, kita kupas bagaikan gerigi. Gimana kok gerigi? Ya, seperti gergaji ada apa gelombang, nih, ya, gelombang ini apa gelombang? Iya, ini sementara untuk bikin akar, sementara akar buatan kita, ya, runcing akar buatan. Jadi kita kupas tidak habis. Kalau kecil, ya, geriginya satu saja, umpamanya kecil ini batangnya, cukup 2 sama yang punggungnya. Ada punggung, ada perut sini, ya, nyangkok kok ada punggung, ada perut, memang begitu, ya, supaya paham, ya. Jadi bikin satu saja, 2 sama ini punggung, ini bakal yang punggung. Jadi semua yang di atas ini dikatakan punggung, yang di bawah perut untuk mudahkan, ya. Nah, jadi dengan ini nanti kalau sudah dibungkus, ini akan yang terfokus, ya. Nah, sudah begini, ini nanti akan yang bikin akar duluan sini, ya. Kalau ini tadi akan merata, nggak ada tekanan dari sana, ya. Jadi mau tumbuh akar pun agak sengsara. Kalau ini, nah, jadi buat begini, ini pindah ke sini, ya. Ini sebelum kita bungkus harus kita bikin begini saja dulu, ya. Jadi kupas tidak dihabisi, dari sini masih ada hubungan. Nah, ya, kupasan ini ada hubungan
Ini jadi kita nggak usah khawatir, ya. Mau nyangkok langsung mau bungkus nggak sempat. Tahu-tahu yang punya anak-anaknya nangis, yang sekolah praktek belum selesai sudah jam pelajaran yang lain, terpaksa tinggal, ya. Jadi kalau masih ada hubungan ini antara anak dengan induk, ini nggak masalah. 10 hari, seminggu, sebulan, ini dibiarkan nggak akan mati. Kalau ini akan sebentar saja mati kering karena nggak ada penjaga sinar matahari, langsung kena kayu akan kering, ya. Kalau ini enggak, ya. Kayu ada pelindung dari, walaupun tidak semuanya, ini ada pelindung. Anak dengan induk masih tetap menyatu, ya, tidak dipisah. Tidak dipisah seperti kita, anak dengan ibu, anak masih satu rumah menikah, ya anaknya masih dompleng, istilahnya ikut makan di orang tua, makan jalur makanan naik turun bisa masih hubungan karena satu rumah. Nah, setelah itu maka kita lanjut ini. Nah, setelah ada kesempatan kita mau bungkus, maka ini kita iris. Bagian ini kita ambil 1/4, ya. Kalau ini setengah yang dari sini, ya. Dari sini ke sini ini setengah bagian dari yang dikupas. Nah, kalau ini sisa 1/4, dan ini 3/4 dari sini. Sisakan 1/4 bagian saja sini, ya. Ini setengah bagian, ini 3/4. Ini tinggal dikupas, sisakan 1/4 yang sini, ya. Ini 1/4 bagian, ya. Kenapa kok ada di sisa begitu? Ya. Karena kalau tidak dibeginikan, ya, bisa-bisa kalau model begini atau begini, ya. Kalau model begini kadang dia malah surakar karena masih punya induk, masih mama dompleng sama mama, makan masih menyatu ikut mama, ya. Jadi nggak berusaha kerja. Nah, kalau ini sudah diputus, ya, mau tidak mau, ya. Mau tidak mau sudah diputus hubungan. Kalau ini putus total, ya, sudah pindah, namanya orang Indonesia, anak Indonesia tahu-tahu pindah ke Malaysia. Nah, di Malaysia nggak kenal orang, nggak tahu cari makan, mati kering. Kalau ini enggak, ya, berangsur-angsur, masih ada hubungan dekat dengan mamanya, ya. Jadi kalau sudah dibungkus nantinya ini akan lama-lama menyatu, ya. Jadi untungnya pula kalau model begini, walaupun, ya, kita umpamanya mau potong sudah berakar banyak ini, ya. Ini sudah berakar banyak. Ya, sudah penuh, ya. Tapi kita nggak sempat potong, saking sibuknya mungkin ada kerjaan lain yang harus kita dahulukan. Tidak akan mati, ya. Ini karena akan selama 2 bulan setengah ini akan nyambung lagi hubungan anak dan induk akan menyatu, akhirnya tetap hidup. Bahkan 1 tahun nggak dipotong, ya. Cangkokan ini tetap hidup bersama induknya, tapi sudah penuh akar. Sewaktu-waktu kita akan ambil, bisa, ya, kita ambil, bisa. Nah, jadi ini keuntungan kalau waktu nggak ada, ini nggak ada waktu bungkus, ini nggak ada, belum ada maksudnya, ya, belum ada waktu untuk memotong, ya. Nah, terus lanjut gambar ini 1, 2, 3. 3. Ini kok sama dengan ini nih, tapi ini salah. Kok aneh, kok salah? Iya, karena ini yang panjang di bagian perut, bukan di punggung. Kenapa salah? Iya, ya. Jadi ini ini adalah tugas peran ganda. Kenapa ganda? Di samping untuk, ya, memperdekat hubungan dengan keluarga mamanya dengan bapak ibunya, juga ini pelindung, ya. Dengan adanya ini, ya, tanaman tidak kering, ya, dan tidak mudah patah, ya. Bahkan ini akan lama-lama menyatu jadi tetap. Kali ini, ya, ini kalau sudah ada angin kencang, mamanya ini sampai sini, ini ada kadang-kadang, ya, kurang kuat, ya, karena nggak ada penyangga kulit di sebelah perut. Ini kurang miring, ya, gambarnya, ya, maaf, ya, aturan agak condong ke sana, ya, kurang miring. Jadi ya tahu, ya. Ini untuk bagian
perut, ini punggung, ini kosong, ya semua habis. Nah, ini punggung yang selanjutnya. Ini santri banyak masih yang melakukan ini, ya. Kalau ini kurang masalah, ya, tapi ini, ya, masalah, ya. Kok masalah? Gambar sama kok masalah? Ya. Kenapa? Karena mana atas, mana bawah, ya. Mana atas, mana bawah, ya. Ini sedang merunduk ke bawah, ya. Seharusnya yang dikupas, ya, bagian sini ada, santri yang lain tuh, ya, seharusnya ini ke bawah, ya. Nah, yang salah, ya, seharusnya, nah, ini banyak yang begini, nah, ini yang salah, berhubung ini, ya, yang suruh tumbuh akar tuh sini, ya, ini suruh tumbuh akar sini. Lah kok ini punya siapa? Ini punya induk, ini anaknya di sini, ya.